Tobat Talqin, Kitab Sirrul Asrar, rahasia di balik rahasia menemukan hakikat Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menyimak tentang isi kitab ini yang sudah diterjemahkan tentang tobat. Ya, di sini kita lihat jalan menuju alam kurbah. Ada tobat, talqin, kemudian tobat umum, tobat khusus. Di bawah tobat umum ada tobat kaum awam. Di bawahnya lagi ada taib. Kemudian tobat khusus di sini di bawahnya ada tobat kaum khusus. Kemudian di bawahnya ada tawab. Kemudian talqin, di sini ada kembali kepada Allah. Di bawahnya lagi ada as-sabiqun. Kemudian ada lagi as-sahab, as-suffah. Ketahuilah bahwa semua martabat yang disebutkan pada bagian terdahulu tidak akan dapat dicapai kecuali hanya dengan tobat nasuhah dan dengan talqin dari ahlinya. Demikian yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim" ya, "idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Artinya ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Fath, surah ke-48 ayat 26. Yang dimaksud kalimat takwa di sini adalah lafaz la ilaha illallah, yang disertai syarat bahwa kalimat itu harus diambil dari hati seseorang yang bertakwa dan bersih dari selain Allah. Bukan sembarang kalimat yang terlontar dari mulut orang awam. Meski mungkin bunyi lafalnya sama, tetapi makna kandungannya berbeda. Karena sebongkah hati baru dapat hidup jika ia mengambil benih tauhid dari bongkahan hati lain yang juga hidup, yaitu benih yang sempurna. Benih yang tidak sempurna tentu tidak dapat bertumbuh. Ya, benih yang tidak sempurna tidak dapat bertumbuh. Itulah sebabnya benih kalimat tauhid di dalam Al-Quran terletak di dua tempat. Pertama, kalimat tauhid yang tersemat dalam ucapan lahiriah semata. Ini adalah kalimat tauhid yang dilontarkan kaum awam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 35. Kedua kalimat tauhid yang tersemat dalam ilmu hakiki, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin.
laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Dari sebab turunnya ayat inilah muncul talqin, ya. Dari sebab turunnya ayat inilah muncul talqin yang dilakukan kaum khusus. Disebutkan dalam kitab Bustan Asy-Syariah, orang pertama yang mendambakan jalan yang paling dekat, paling utama dan paling mudah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh. Kita ya baca di sini, ketika Ali mengemukakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu lebih dulu sampai akhirnya Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan melakukan talqin dengan kalimat ini sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap seperti yang diucapkan Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalqin Ali radhiyallahu anhu serta mendatangi para sahabat beliau dan mentalqin mereka semua. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Ketika baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Hadis rawahu Baihaqi. Yang dimaksud dengan jihad besar di hadis ini adalah jihad menundukkan nafsu sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau, ya, dalam sabda beliau, a'da'ika nafsukallati baina janbaika. Musuh terberatmu adalah nafsumu yang ada di antara kedua sisi tubuhmu. Hadis rawahu Baihaqi. Cinta kepada Allah tidak akan pernah terwujud kecuali hanya setelah musuh yang ada di dalam diri berhasil ditaklukkan, yaitu musuh dalam bentuk nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Selain itu, engkau harus menyucikan diri dari semua bentuk akhlak tercela sebagai berikut. Akhlak hewani seperti banyak makan, minum, tidur, dan sendau gurau. Kemudian akhlak binatang buas seperti marah, mengumpat, memukul, dan semena-mena. Akhlak setan seperti sombong, ujub, iri, dengki, dan berbagai bentuk akhlak tercela lainnya yang merusak jasmani dan rohani. Jika sudah berhasil menyucikan diri dari semua itu, maka engkau telah berhasil menyucikan diri dari akar segala dosa. Dengan begitu engkau akan masuk golongan orang-orang yang menyucikan diri dan orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Itulah sebabnya barang siapa yang bertobat hanya dari dosa lahiriah tidak termasuk dalam pengertian ayat ini, ya. Jadi itulah sebabnya barang siapa yang bertobat hanya dari dosa lahiriah tidak termasuk dalam pengertian ayat ini, ya. Kalaupun orang itu dapat disebut taib, ya. Tadi di sini ada taib, ya. Itu taib. Nah, ini taib nih dalam tobat umum, ya. Jadi kalaupun orang itu dapat disebut taib, tapi ia tidak dapat disebut tawab. Nah, ia tidak disebut tawab. Nah, tawab. Nah, dalam tobat khusus di sini, ya. Karena yang disebutkan dalam ayat ini adalah tawab,
dalam bentuk superlatif. Ya, superlatif yaitu mubalaghah. Jadi yang dimaksud di sini adalah tobatnya kaum khusus. Ya. Nah, di sini juga ada catatan kaki al-mutahhirun. Al-mutatahhirun, orang yang berusaha menyucikan diri, surat Al-Baqarah di sini ya, ayat 222, berbeda dengan al-mutatahharun, orang-orang yang disucikan, surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 79. Nah, berbeda dengan al-mutatahhirun, ya, orang-orang yang suci, surat At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 108. Baik, kita lanjut. Perumpamaan orang yang bertobat hanya dari dosa-dosa lahiriah adalah bagaikan orang yang memotong rumput hanya pada bagian cabangnya dan enggan mencabutnya sampai ke akar sehingga rumput itu pasti tumbuh lagi, bahkan jauh lebih rimbun dari sebelumnya. Perumpamaan orang yang sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan akhlak tercela adalah bagaikan orang yang memotong rumput dari akarnya sehingga hampir pasti rumput itu tidak akan pernah tumbuh lagi. Talqin adalah alat untuk memupus semua selain Allah dari hati orang-orang yang melakukannya. Karena siapapun yang belum memotong pohon pahit tidak akan pernah dapat meraih pohon manis. Ambillah pelajaran dan pahamilah ini. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dalam memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 25. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebajikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 70. Tobat terdiri atas dua macam. Ya, tobat terdiri atas dua macam, yaitu tobat umum dan tobat khusus. Ya, tadi ada di sini sebelumnya. Tobat umum dan tobat khusus. Ya, kita lanjutkan lagi. Tobat umum adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang tercela menuju yang terpuji, dari neraka jahim menuju surga, dari kenyamanan tubuh menuju penempaan diri menggunakan zikir, kesungguhan dan usaha keras. Sedangkan tobat khusus adalah meninggalkan kebaikan-kebaikan menuju ma'rifat, dari ma'rifat menuju ketinggian derajat, dari ketinggian derajat menuju kedekatan dengan Allah, dari kedekatan dan berbagai kelezatan nafsani menuju kelezatan rohani, yaitu meninggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, bersama dengannya dan memandangnya dengan ainul yakin. Semua yang telah disebutkan tadi termasuk usaha fisik, padahal segala bentuk usaha fisik adalah dosa seperti yang dikatakan orang. Keberadaanmu adalah dosa yang tidak dapat dibandingkan dengan dosa lain yang
maupun jua. Para sufi menyatakan kebaikan orang ahli, kebaikan adalah keburukan orang ahli. Kedekatan dan keburukan orang ahli, kedekatan adalah kebaikan orang ahli, kebaikan. Nah, di sini agak sedikit ini ya. Emang kata-katanya di sini. Nah, ini agak dibulak-balik, kebaikan orang ahli, kebaikan adalah. Nah, di sini nih seperti ada kesalahan atau saya sendiri yang kurang memahami. Ya, kebaikan orang ahli, kebaikan adalah keburukan orang ahli, kedekatan. Nah, di sini terus ada koma, dan keburukan orang ahli, kedekatan adalah kebaikan orang ahli, kebaikan. Nah, ya, kebaikan orang ahli, kebaikan adalah keburukan orang ahli. Ya, tapi kalau yang saya pahami melalui kitab Hikam ini tentang kebaikan orang ahli adalah kebaikan, ya, artinya tidak ada kebaikan pada orang arif itu sendiri. Mereka tidak merasakan kebaikan karena segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Bagi mereka orang-orang arif yang sudah pernah merasakan seperti hal tentang kebaikan itu, atau orang-orang yang memiliki kesadaran diri dalam kesadaran terdalam, ya. Nah, kemudian keburukan, karena di sini kan tulisannya nih dibulak-balik nih, kayak salah ngetik apa gimana. Keburukan orang ahli, kedekatan, koma, kemudian dan keburukan orang ahli, kedekatan. Nah, sementara yang saya pahami juga di dalam kitab Hikam ini, bahwasanya tentang keburukan itu orang-orang arif, artinya kelalaian dia, ada kalanya disinilah Allah memberikan cahayanya atau menyentuh menyentuh cahaya kolbu kepada seorang arif itu dengan membuat lalai sehingga dia tersentuh dan semakin banyak melipat gandakan kecintaannya kepada Allah, baik dengan istighfar ataupun amal ataupun yang lainnya, ya. Allah alam bisawab. Yang di sini ada ya di kitab Hikam tentang penjelasan itu. Nah, itu juga sebenarnya sih masuk kepada keilmuan juga ya, tentang akar atau pangkat kuadrat itu sendiri kalau diilmukan pada ilmu fisika ataupun matematika. Itulah hebatnya terkadang bahasa itu ya, kalau kita pahami. Baik, saya hanya membacakan di sini karena di sini ada sedikit ya kerancuan dalam kata-kata dan tanda koma, makanya saya coba untuk kembali flashback pada Al-Hikam karena memang masih berhubungan dengan isi kitab Hikam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selalu memohon ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, ini baru nih sesuai ya bacanya. Setiap hari selalu memohon ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, ini Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Surah Muhammad surat ke-47 ayat 19. Maksudnya, mohonlah ampunan atas dosa keberadaanmu. Inilah yang disebut inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
dari segala sesuatu selain dia masuk ke tangga kedekatan di akhirat dan melihat wajah Allah sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsh. Artinya sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tubuh mereka di dunia tetapi hati mereka di bawah arsy. Sesungguhnya melihat Allah di dunia tidak akan pernah terjadi, tetapi yang bisa terjadi adalah melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada cermin hati. Demikianlah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hatiku melihat Tuhanku, artinya Umar melihat dengan cahaya Tuhannya, karena hati adalah cermin yang merefleksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hati adalah cermin yang merefleksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa bahasanya. Ya, kalau kita paham tentang bahasa ini, jadi bukan hanya sekedar sastra, tapi ini adalah ya ilmuwan, ya teori ilmuwan fisika seperti Ibnu Haytham yang kita lihat dalam teorinya, dan juga ilmu fisika lainnya, ya kayak Isaac Newton, ya Thomas Young, banyak lah ya. Kemudian ilmuwan Islam juga, ya seperti Farabi, kemudian juga Ibnu Nafis, sama teorinya, ya dari kata-kata ini juga luar biasa. Allah Sayyidina Muhammad. Ya, saya mohon maaf tadi sedikit kagum dengan bahasanya ya. Kesaksian seperti ini hanya dapat terjadi dengan adanya talqin dari seorang mursyid yang sudah sampai dan diterima, serta termasuk golongan orang-orang yang unggul, as-sabiqun, yaitu mereka yang ditempatkan di bumi untuk menyempurnakan golongan-golongan, ya, menyempurnakan golongan orang-orang yang berkekurangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para wali diutus kepada kalangan khusus, bukan kepada kalangan awam. Inilah perbedaan antara nabi dan wali. Seorang nabi diutus kepada semua kalangan, baik yang awam maupun yang khusus, serta membawa syariat sendiri. Sedangkan wali mursyid diutus kepada kalangan khusus dan tidak membawa syariat sendiri. Itulah sebabnya tidak ada ruang bagi wali selain hanya mengikuti nabi. Ketika ada seorang wali mursyid yang mengaku memiliki syariat sendiri yang terlepas dari syariat nabi, maka jelas wali itu telah kufur. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerupakan para ulama dari kalangan umat beliau dengan nabi-nabi Bani Israel, karena mereka mengikuti syariat yang disampaikan kepada Rasulullah, ya, kepada Rasul utusan Allah, yaitu Musa alaihissalam. Ulama umat Islam selalu melakukan pembaruan tajdid dan penguatan takkid. Nah, pembaruan tajdid dan penguatan takkid, ya. Jadi ulama umat Islam selalu melakukan pembaruan tajdid dan penguatan takkid atas hukum-hukum syariat Islam, ya, bukan menciptakan syariat baru. Demikian pula para ulama dari kalangan waliullah, mereka diutus kepada kalangan khusus untuk melakukan pembaruan. Nah, di sini ada catatan kaki tentang as-sabiqun. Ya, lihat surah Al-Mu'minun, surah, ya di sini ya. Surah 23 ayat 61 dan surah Fatir surah 35 ayat 32. Kemudian kita lanjut. Semangat dalam urusan perintah dan larangan Allah serta mengukuhkan amal dengan penegasan yang kuat, di samping melakukan penjernihan terhadap para penganut syariat Islam, yaitu dengan membersihkan hati,
menuju ma'rifat, mereka menerima kabar tentang berbagai hal berdasarkan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi pada para ashab suffah, ya, ashab suffah yang sudah berbicara tentang berbagai macam rahasia perjalanan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau sendiri melakukan perjalanan itu. Nah, tadi ashab suffah kita lihat di sini ya. Ashab suffah itu tadi di talqin ya. Talqin ya. Jadi talqin kembali kepada, ya di sini di talqin kemudian kembali kepada Allah, kemudian as-sabiqun, kemudian ashab as-suffah. Baik, kita lanjut. Jadi yang dimaksud dengan wali adalah orang yang memiliki kesempurnaan kewalian Muhammad SAW yang menjadi salah satu bagian dari kenabian, sehingga batinnya menjadi amanat bagi dirinya. Yang dimaksud dengan wali sama sekali bukanlah orang yang memiliki ilmu lahiriah. Kalaupun orang yang memiliki pengetahuan lahiriah itu termasuk golongan para pewaris Nabi, ia hanya menjadi pewaris dari garis keturunan. Sedangkan pewaris yang sejati adalah orang yang berstatus sebagai anak kandung, karena anak kandung termasuk kelompok ashab, ya, ashabah yang paling dekat, ya, asobah, ya, kalau bahasa Arabnya sahih, ashabun, asobah, ashab, ya, ashabah, ya, ashabah yang paling dekat. Dan anak kandung menjadi rahasia bagi seorang ayah, baik secara lahir maupun secara batin. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal ilmi kahhayatil maknuni la ya'lamuhu illal ulama'u billahi ta'ala fa idza nataq bihi lam yunkirhu illa ahlul ghirrati. Sesungguhnya sebagian dari ilmu ada yang seperti entitas tersembunyi yang tidak diketahui kecuali hanya orang-orang yang mengenal Allah. Jika mereka berbicara, ya, jika mereka bicara, maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya orang-orang lalai. Hadis riwayat Dailami. Inilah rahasia yang disematkan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj, di kedalaman hati beliau yang terdalam, yang terdiri atas 30.000 lapisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya, di sini ya, saya ulangi, inilah rahasia yang disematkan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini rahasia, ya, rahasia yang disematkan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj, ya, di kedalaman hati beliau yang terdalam, yang terdiri atas 30.000 lapisan, ya, 30.000 lapisan. Ya, 30.000 lapisan, ya, di dalam hati, ya. Nah, ini juga diterangkan pada ilmuwan fisikawan, ya, sama, ya, baik pada Ibnu Sina ataupun Ibnu Haytham ataupun lain sebagainya, atau Albert Einstein ataupun Nikola Tesla, tentang kecepatan itu sendiri, ya. Lapisan-lapisan kecepatan lah bahasa sederhananya kalau saya bahasakan, ya, atau waktu ke masa, energi ke masa itu sendiri kalau bahasanya Einstein. Kemudian masa ke cahaya, tapi kalau Rasulullah masa ke cahaya gitu, ya. Makanya 3.000 lapisan, ya, dari energi langsung lintas ke masa cahaya itu sendiri, ya. Jadi untuk memudahkan memahaminya saja gitu, ya, pada rumusan Einstein itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan, tidak pernah menyebarluaskan rahasia itu kepada orang awam manapun selain hanya para sahabat beliau yang terdekat dan ashab suffah,
Semoga Allah memberi kita manfaat dengan segala berkah yang mereka miliki. Semoga Allah melimpahkan kepada kita sebagian dari kebajikan dan kebaikan mereka. Dengan berkah rahasia inilah syariat yang suci dapat tetap tegak sampai hari kiamat. Selain itu, ilmu batinlah yang kemudian dapat menuntun menuju rahasia ilahi. Ya. Ilmu batin dapat menuntun menuju rahasia ilahi. Karena segala macam ilmu dan pengetahuan hanya kulit rahasia tersebut. Sementara itu antara para ulama lahiriah, ada sebagian dari mereka yang menjadi pewaris rahasia ini. Sementara sebagian lagi memiliki kedudukan seperti kalangan yang memiliki hubungan yang menerima bagian kulit dari ilmu, ditugaskan untuk menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat yang baik. Adapun para mursyid dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang silsilah mereka tersambung sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka memiliki inti ilmu yang terletak di gerbang ilmu, mendapat tugas untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Penjelasan mereka tentang perkara pokok-pokok akidah selalu satu, sementara dalam cabang-cabang syariat mereka berbeda. Ketiga makna yang terkandung dalam ayat ini terhimpun dalam jati diri Rasulullah SAW. Ya, terhimpun dalam jati diri Rasulullah SAW. Ya, kita lihat dulu di sini catatan kakinya. Dimaksud dengan tiga makna di sini adalah tiga metode dakwah. Ya, tiga metode dakwah dalam Islam, yaitu hikmah, nasihat baik, debat dengan cara yang paling baik. Nah, itu ya. Jadi kalau kita pahami kitab hikam itu sama aja sih. Ya, tiga tentang metode dakwah itu ya. Kalau dirumuskan ya, iman, ilmu, amal, ilmu ya. Namun kalau di Indonesia kebalik di bawahnya. Ya, perlu ada rumusan ya. Sederhananya kalau kita belajar tentang rumusan di matematika, KPK, FPB seperti itu. Jadi begitu adilnya Allah menjelaskan berbagai macam keilmuan sampai ke situ ya. Bahkan sampai ke diri kita, ayah, ibu, anak, seperti itu. Ya, di sini saya membacakan aja ya supaya mudah sama-sama kita belajar memahami. Nah, kemudian di sini lanjutannya ya, dan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun selain beliau secara sekaligus seperti itu. Dari sini dapat disimpulkan adanya pembagian ilmu menjadi tiga. Bagian pertama yaitu bagian inti yang disebut ilmu hal. Ilmu jenis ini diberikan kepada para rijal serta menjadi dambaan mereka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW.
Himmatur rijali takla'ul jibali. Himmatur rijali takla'ul jibali. Tekad para rijal dapat mencabut gunung-gunung, ya. Rijal dalam bahasa Arab kalau diartikan ke Indonesianya itu laki-laki, ya. Yang dimaksud gunung-gunung di sini adalah kekerasan hati yang dapat dimusnahkan dengan doa dan kesungguhan ibadah mereka. Ya. Tapi di sini jangan dimaknai rijal itu laki-laki, ya. Bisa jadi kekuatan, ya. Karena tekad, kadang di sini kan tekad. Ya, kita rijal masuk ke sini, ya. Jadi mengartikan bahasa itu dengan arti bahasa itu sendiri, ya. Ada nahunya, kalau bahasa Inggris ada grammarnya juga. Yang dimaksud gunung-gunung di sini adalah kekerasan hati yang dapat dimusnahkan dengan doa dan kesungguhan ibadah mereka. Nah, tuh kan, kalau masuk ke nahunya tuh rijal bisa masuk ke sini, kesungguhan, kekuatan, tekad. Itu hanya sekilas pengetahuan aja, ya. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Nah, di sini ada catatan kaki, ya. Tadi kan rijal itu, ya, tentang rijal. Rijal bentuk tunggal tunggalnya adalah rojul, ya kan. Ini bahasa Arab. Secara bahasa berarti laki-laki dalam tradisi sufi. Dalam bahasa, ya, Indonesia rijal juga banyak yang namanya rijal, itu pasti laki-laki umumnya, ya. Kata rojul diartikan sebagai waliullah. Nah, ini jadi yang dimaksud rojul di sini adalah waliullah, yaitu orang-orang yang tidak pernah puas, tidak pernah puas dengan apa yang datang dari Allah, tapi puas hanya dengan bersama Allah. Ya, disebutkan oleh Jauluni dalam Al-Kashfi. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran, ya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 269. Bagian kedua yaitu bagian kulit inti. Bagian ini diberikan kepada para ulama lahiriah. Bagian ini yang berupa nasihat yang baik serta kemampuan untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Al-alimu ya'izu bil ilmi wal adabi wal jahilu ya'izu bid darbi wal ghadabi. Orang berilmu menasihati dengan ilmu dan adab, orang bodoh menasihati dengan pukulan dan amarah. Bagian ketiga yaitu bagian kulit dari kulit. Bagian ini diberikan kepada para umara, yaitu dalam bentuk keadilan lahiriah dan kemampuan memerintah. Itulah sebabnya para umara memiliki kemampuan untuk berkuasa yang akan menjadi alat untuk melindungi agama. Sebagaimana halnya kulit berwarna hijau pada buah pala. Sementara itu posisi para ulama lahiriah adalah seperti kulit berwarna merah buah pala yang keras. Sedangkan posisi para fakir dari kalangan tasawuf dan arif adalah inti buah pala yang menjadi tujuan ditanamnya pohon pala. Bagian itulah yang disebut inti lub. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bijalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama
Fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhil arda mayyitata bima'il batari. Hendaklah kalian banyak bergaul dengan para ulama dan mendengar kata-kata hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Hadis rawahu Haisami. Al-kalimatul hikmati dhalatul hakimi akhadhaha haitsu wajadaha. Satu kalimat yang mengandung hikmah adalah sesuatu yang hilang dari ahli hikmah. Dia akan mengambilnya dimanapun menemukannya. Hadis rawahu Tirmizi. Kata-kata yang terlontar dari mulut orang awam turun dari Lauhul Mahfuz yang menjadi derajat di alam Jabarut. Kata-kata yang terlontar dari mulut para rijal yang sudah sampai kepada Allah turun dari Lauh Akbar. Lauh Akbar ini loh terbesar, dengan lisan kudus tanpa perantara. Nah, Lauh Akbar ini loh terbesar ya. Kalau lihat rumusan matematika ingat log enggak ya? Ya, saya hanya ingat itu doang. Ya. Tapi kita menyimak dulu, cukuplah Allah yang memberikan ilmu, menganugerahkan ilmu pada kita. Kita sama-sama belajar. Saya lanjutkan lagi. Demikianlah segala sesuatu kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya tuntunan ahli talqin menjadi keharusan bagi hidupnya hati. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis rawahu Ibnu Majah. Yang dimaksud ilmu dalam hadis ini adalah ilmu ma'rifat dan kedekatan dengan Allah, sedangkan semua ilmu lahiriah lainnya tidaklah diperlukan kecuali hanya ilmu-ilmu tertentu yang menjadi alat untuk melaksanakan kewajiban. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, ini perkataan Imam Al-Ghazali. Ini kita simak ya perkataannya. Hidupnya hati adalah ilmu, maka tabunglah. Matinya hati adalah kebodohan, maka hindarilah. Sumber takwa terbaik untukmu, maka tambahlah. Cukup bagimu dengan nasihatku, maka ambillah pelajaran. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sungguh-sungguhlah. Ya. Berbekallah dan sesungguhnya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Salah satu bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Dia memperkenankan hambanya menuju kedekatan dengannya tanpa menoleh sedikit pun kepada derajat-derajat ketinggian. Demikianlah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 30. Dzalika alladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus solihati qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang itulah karunia
yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu, ya. Baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha mensyukuri, ya. Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha mensyukuri. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 23. Menurut sebagian pendapat yang dimaksud dengan al-qurba dalam ayat ini kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tentang tobat, ya. Tobat dan talqin dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, wa nafa'na bi ulumihi wa asrarih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ilmu dan hikmah yang telah beliau sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya hanya membaca di sini, ya, agar sama-sama belajar, karena tidak semua orang diberikan penglihatan mata untuk membaca atau kesempatan untuk membaca. Bisa jadi karena kesibukan jadi tidak sempat untuk membaca, ya, sehingga pengetahuan yang sebenarnya penting itu terlewatkan, ya. Jadi saya tadi baca, ya, bisa dicek kembali tentang ayat suratnya, ya, makanya saya sebutkan ayat, ya, dan suratnya keberapa. Jadi kalau masih ragu bisa cek lagi di dalam Al-Quran, kemudian arti-artinya, agar kita juga sama-sama belajar di sini. Jadi saya hanya sekedar membacakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.